pantang mundur, Kamarudin ungkap semua kebusukan Sambo. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan komen agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Tak gentar, Kamarudin Simanjuntak berani tunjukkan bukti rekaman gerakan bawah tanah Ferdy Sambo. Gerakan bawah tanah di kasus pembunuhan terhadap Brigadir J diyakini oleh Kamarudin Simanjuntak benar-benar ada untuk menyelamatkan Ferdy Sambo dari jerat hukuman. Hal ini disampaikan langsung oleh pengacara keluarga Brigadir J tersebut untuk menanggapi isu yang bermula dari pernyataan Mahfud MD tentang gerakan bawah tanah tersebut. Dalam sebuah acara bertajuk Kontroversi di kanal YouTube Metro TV, Kamarudin Simanjuntak menyatakan bahwa ialah yang sebenarnya mendapati pertama kali gerakan bawah tanah tersebut. Jadi gerakan bawah tanah itu ada, bahkan yang pertama kali mengalami itu dalam kasus ini saya, ujar Kamarudin di program Kontroversi. Selanjutnya, Kamarudin Simanjuntak kemudian membeberkan tentang modus dari gerakan bawah tanah yang dilakukan dalam kasus Ferdy Sambo. Berdasarkan pengamatannya, Kamarudin menyebut modus yang digunakan dalam gerakan ini sebagai teori manajemen ular. Adapun yang dimaksud dengan teori ini adalah sasaran atau target dari gerakan tersebut tidak mengarah kepada hakim atau jaksa sebagai garda utama, melainkan para atasan yang dilobi. Sekarang juga sama saja, modusnya begini, mereka pakai teori manajemen ular. Pegang kepala, bodi atau perut sampai ekor itu ikut. Jadi bukan hakim dan jaksanya yang dilobi, tapi atasannya, tutur Kamarudin. Tak main-main, Kamarudin Simanjuntak bahkan memastikan bahwa dirinya memiliki bukti atas segala ucapannya tersebut. Saya punya rekaman tentang itu, kalau berkenan diperdengarkan nanti kita ambil momen tersendiri karena agak panjang rekaman itu, kata Kamarudin. Bagaimana mereka mengontrol negara ini melalui kepala-kepala, melalui pengusaha-pengusaha selanjutnya. Bab mengungkap dosa besar kepolisian, Kamarudin Simanjuntak secara terang-terangan mengakui bahwa hal ini cukup lazim terjadi. Kepentingannya, kepala adalah mendapatkan sesuatu atau hadiah atau janji yang bertentangan dengan kewajibannya, maka dia tinggal tekan ke bawah dan itu lazim terjadi di kepolisian, jelas Kamarudin. Walaupun demikian, pengacara dari keluarga Brigadir J tersebut tidak menyebutkan secara jelas siapa sosok yang menjadi tokoh utama di gerakan bawah tanah Ferdy Sambo ini. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD memberikan tanggapan singkat soal isu gerakan bawah tanah untuk memengaruhi vonis Ferdy Sambo dan kawan-kawan. Dia meminta publik menunggu vonis tersebut. Tunggu vonis, ujar Mahfud singkat saat ditanya media di Kompleks Kementerian Keuangan, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023. Adapun isu gerakan bawah tanah itu awalnya disampaikan oleh Mahfud MD dalam keterangannya pekan lalu. Mahfud MD menyebutkan bahwa gerakan itu sebagai gerilya. Ada yang meminta Ferdy Sambo dihukum, ada juga yang meminta ex-Kadif Propam itu dibebaskan. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta, memesan putusan Sambo itu dengan huruf, ada juga yang meminta dengan angka, kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam. Ada yang bergerilya, ada yang ingin Sambo dibebaskan, ada yang ingin Sambo dihukum, kan begitu. Tapi kita bisa amankan itu, di kejaksaan, saya pastikan kejaksaan independen, ujar Mahfud. Mahfud menjamin aparat penegak hukum tidak akan terpengaruh. Meskipun ia juga mendengar bahwa yang bergerilya itu adalah pejabat tinggi pertahanan dan keamanan. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi itu meminta siapapun pihak yang memiliki info terkait upaya gerakan bawah tanah itu untuk melapor kepadanya. Ada yang bilang soal seorang Brigjen mendekati A dan B, Brigjennya siapa? Sebut ke saya, nanti saya punya Maijen. Banyak kok kalau Anda punya Maijen yang mau menekan pengadilan atau kejaksaan, di sini saya punya Letjen, ucap Mahfud. Saya pastikan kejaksaan independen tidak akan berpengaruh dengan gerakan-gerakan bawah tanah itu, katanya. Adapun 5 terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J telah menjalani sidang tuntutan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.